kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi analisis investasi pada perusahaan sekuritas. Saya ada Fakila Fitra Wahyudi dengan NIM AIR 148. Saya Astrid Rindiani dengan NIM 149. Saya Nindya dengan NIM AIR 150. Saya Maulidia Nur Andraini dengan AIR NIM 154. Saya Najil Baba dengan NIM 147. Saya Nana Bulan Cinta dengan NIM AIR 152. Saya Suryana Sodeha dengan NIM AIR 153. Saya Zaining Tias dengan NIM AIR 151. Yang pertama itu ada pemilihan sekuritas. Tahap awal analisis investasi itu melibatkan pemilihan sekuritas seperti saham, obligasi atau instrumen pasar modal lainnya. Proses ini menggunakan analisis fundamental atau kinerja keuangan prospek bisnis dan analisis teknikal atau pola harga, volume perdagangan. Kombinasi analisis ini membantu perusahaan sekuritas merekomendasikan sekuritas dengan potensi keuntungan dan resiko yang seimbang, mendukung tujuan investasi investor. Yang selanjutnya ada strategi investasi. Ada 3 strategi investasi. Yang pertama, jangka pendek, trading aktif memanfaatkan fluktuasi harga. Yang kedua, jangka menengah, fokus pada tren pasar. Yang ketiga, jangka panjang, yaitu untuk mencari keuntungan dari pertumbuhan nilai perusahaan. Strategi investasi disusun berdasarkan profil resiko, jangka waktu, dan kondisi pasar untuk mengelola dana yang efektif. Yang selanjutnya manajemen portofolio dan risiko terbagi menjadi 3. Yang pertama diversifikasi, yaitu mengombinasikan sekuritas dari berbagai sektor untuk mengurangi risiko. Yang kedua toleransi risiko, yaitu menetapkan batas risiko dalam strategi cut loss. Yang ketiga pemantauan pasar, yaitu mengawasi kondisi pasar secara berkala. Tujuannya adalah mengoptimalkan keuntungan sambil meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas investasi. Yang selanjutnya adalah return on investment. ROI mengukur tingkat keuntungan investasi dengan membandingkan keuntungan bersih dengan modal yang diinvestasikan. Perusahaan sekuritas menggunakan ROI untuk mengevaluasi kinerja investasi dan efektivitas strategi. ROI tinggi menunjukkan keuntungan optimal, sementara ROI rendah memerlukan evaluasi ulang strategi investasi. Ini adalah hal penting dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada analisis pasar dan sentimen. Yang pertama itu faktor makroekonomi, yaitu Ada inflasi, suku bunga, lalu nilai tukar dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua itu sentimen investor, dipengaruhi berita, isu global dan kondisi politik. Analisis berkelanjut ini membantu perusahaan sekuritas yang memberikan rekomendasi akurat untuk menentukan waktu transaksi yang tepat. sistematika laporan akhir. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua landasan teori, yang ketiga metode analisis, yang keempat hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Laporan akhir ini disusun sistematis agar mudah dipahami investor, mencerminkan kualitas analisis dan membantu memahami risiko serta potensi keuangan. Yang selanjutnya evaluasi trading. Evaluasi trading menilai keberhasilan aktivitas perdagangan meliputi analisis keuntungan, kerugian, ketepatan waktu transaksi, serta kepatuhan pada strategi dan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi investasi di masa depan. Evaluasi berkala meningkatkan kualitas layanan analisis investasi dan membantu investor mencapai tujuan secara efektif. Kesimpulannya adalah analisis investasi pada perusahaan sekuritas melibatkan pemilihan sekuritas yang cepat, yang cermat, strategi investasi yang terencana, manajemen portofolio dan risiko yang efektif, serta evaluasi kinerja melalui ROI.
Analisis pasar dan sentimen juga krusial untuk memahami kondisi eksternal. Semua ini disajikan dalam laporan akhir yang sistematis dan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Proses komprehensif ini membantu investor mencapai tujuan investasi secara optimal dan meminimalkan resiko. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.